Siapa yang tidak mengenal Danau Toba? Danau terkenal yang berada di Sumatera Utara ini menjadi tempat wisata yang diandalkan. Dengan lebar mencapai 30 km dan panjang 100 km, menjadikan Danau Toba sebagai danau terluas di Asia Tenggara. Tak hanya luas, Danau Toba juga memiliki pemandangan yang cantik dengan keindahan sekitar berupa hutan pinus, rumah adat, bahkan air terjun. Selain memiliki pemandangan yang indah, rupanya Danau Toba juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Horas. Perkenalkan, saya Mardianto Sucipto Tambunan. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai keindahan serta sejarah dari Danau Toba. Kisah awal terbentuknya Danau Toba baik di serial televisi atau cerita yang beredar di masyarakat adalah kisah yang menyatakan bahwa Danau Toba berasal dari pemuda yang bernama Toba yang mencari ikan di sungai, yang kemudian ia mendapatkan ikan besar yang berubah menjadi perempuan cantik. Cerita pemuda bernama Toba tersebut kemudian jatuh cinta terhadap perempuan itu dan memperistri perempuan tersebut dengan syarat Toba dilarang menyebutkan asal-usul si perempuan. Mereka pun akhirnya menikah dan kemudian memiliki seorang anak yang bernama Samosir. Samosir dikenal sebagai anak nakal, pemalas, dan kerap sekali membuat ayahnya Toba marah. Karena sudah sering menahan sabar terhadap Samosir, pada suatu ketika Toba benar-benar marah kepada Samosir dan secara tidak sengaja mengeluarkan umpatan yang secara tak sadar sudah menyebutkan asal-usul Samosir dan ibunya. Toba berkata bahwa Samosir adalah anak ikan. Samosir pun menangis dan mengadu kepada ibunya. Bencana pun datang, tanah mulai retak, tanah mulai terbelah, badai angin datang, dan juga hujan yang tak henti-henti yang hingga menenggelamkan wilayah tersebut. Toba tenggelam di bawah air yang menggenangi wilayah tersebut, yang akhirnya dinamakan Danau Toba. Sementara Samosir mengikuti petunjuk ibunya untuk melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi sehingga dapat selamat dari bencana tersebut. Tempat Samosir menyelamatkan diri itu pun dinamakan Pulau Samosir. Kemudian perempuan yang berasal dari ikan mas berubah wujudnya menjadi ikan kembali dan terjun ke Danau Toba. Namun pada faktanya, mengenai terbentuknya Danau Toba secara ilmiah dan historisnya, Danau Toba bukanlah pemuda bernama Toba yang termakan karena ucapan yang melanggar janjinya. Danau Toba merupakan danau yang terbentuk akibat letusan dari Gunung Toba. Banyak ahli geologi yang sudah melakukan penelitian terhadap Danau Toba. Peneliti pertama yang mengungkapkan bahwa Danau Toba adalah kawah dari hasil letusan dari gunung berapi adalah Van Bemmelen pada tahun 1939. Geolog asal Belanda itu menyatakan bahwa Danau Toba terbentuk akibat sebagian lahan yang turun atau anjlok karena keluarnya material vulkanik dengan volume yang sangat besar dan kuat. Rongga kosong tersebut pada akhirnya mengalami penurunan drastis, kemudian membentuk cekungan kaldera dan terisi air hujan. Untuk Pulau Samosir terbentuk karena adanya dorongan dari magma Gunung Toba. Karena letaknya merupakan tempat pergesekan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, maka produksi magma terus terjadi sehingga menekan rongga bumi membentuk sebuah pulau yang disebut Pulau Samosir. Kemudian Verstappen pada tahun 1961 dan Nishimura pada tahun 1984, kedua peneliti ini memiliki perkiraan yang berbeda terhadap terbentuknya Danau Toba. Verstappen dan Nishimura meyakini bahwa letusan dan erupsi Gunung Toba tidak hanya terjadi satu kali, melainkan dari besarnya danau yang terbentuk dan luasnya jangkauan ledakan material vulkanik membuat kedua peneliti ini meyakini ledakan dan erupsi terjadi lebih dari satu kali. Akan tetapi, kedua peneliti tersebut belum bisa memastikan jumlah ledakan dan erupsi yang terjadi. Kemudian peneliti Knight dan kawan-kawan pada tahun 1986, Chesner dan Ross pada tahun 1991 juga ikut serta untuk melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Verstappen dan Nishimura. Mereka meyakini bahwa Danau Toba terbentuk akibat 3 kali ledakan dari erupsi dan letusan Gunung Toba.
Alasan yang sama juga dikemukakan bahwa melihat dampak yang begitu luas, mereka pun yakin kalau ledakan gunung berapi yang pernah terjadi tidak hanya satu kali. Penelitian lanjutan oleh kelompok-kelompok peneliti lain terus dilakukan untuk mencari data lain yang bisa membuktikan bagaimana asal mula terbentuknya Danau Toba. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa Danau Toba terbentuk oleh 4 ledakan besar dari letusan dan erupsi Gunung Toba. Kaldera Toba yang sekarang Anda lihat terbentuk dari 4 kaldera yang berasal dari 4 kali letusan dan erupsi Gunung Toba. Perkiraan terjadinya ledakan pertama adalah 1,2 juta tahun yang lalu. Kemudian disusul oleh ledakan kedua pada 840.000 tahun yang silam. Ledakan ketiga 500.000 tahun yang silam, dan yang terakhir ledakan keempat terjadi pada 74.000 tahun yang silam. Ledakan terakhir inilah yang memicu amblasnya sebagian area, sehingga membentuk kaldera yang sangat luas yang Anda kenal sebagai Danau Toba. Dikatakan letusan Gunung Toba lebih dahsyat dibandingkan dengan ledakan bom Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan, letusan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Toba ini juga mengakibatkan kematian massal manusia dan beberapa spesies makhluk hidup lainnya. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, letusan gunung ini diduga menyusutkan lebih dari 60% populasi manusia saat itu, yaitu sekitar 60 juta jiwa. Secara geografis, Danau Toba dikelilingi 7 kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Samosir, Simalungun, Pambangasentutan, Dairi, Karo, dan Tapanuli Utara. Danau Toba adalah danau dengan kaldera luas 1.145 km persegi. Oleh karena itu, Danau Toba ditempatkan sebagai danau terluas di Asia Tenggara dan danau vulkanik terbesar di dunia. Nah, buat teman-teman yang tertarik ingin mengunjungi Danau Toba, di sini saya juga merekomendasikan beberapa tempat yang dijamin tidak akan mengecewakan teman-teman jika berkunjung ke sana. Tempat yang pertama yaitu Bukit Holbung. Jika Anda penggemar serial Teletubbies, pasti Anda tidak asing lagi dengan perbukitan yang ada di dalam film tersebut. Nah, di Indonesia nyatanya memiliki penampakan yang serupa yaitu Bukit Holbung. Di bukit yang satu ini, pengunjung bisa menanjak melalui jalan yang berkelok. Di sepanjang jalan, pengunjung akan melihat hamparan gulma yang berada di tepian jalan. Bukit Holbung berada di Parapat, Tomok, Sumatera Utara. Ketika sampai di puncaknya, Anda akan melihat luasnya Danau Toba, juga pemandangan alam sekitar yang menakjubkan. Tempat kedua yaitu Aek Rangat. Aek Rangat Pangangururan yang berlokasikan di Kabupaten Samosir. Jika ingin menenangkan pikiran dengan air panas, Aek Rangat Pangangururan adalah lokasi yang tepat. Pasalnya, air hangat ini bersumber langsung dari lereng Gunung Pusuk Buit, sehingga Anda pun dapat menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Wisata yang satu ini memiliki fenomena unik, yaitu airnya yang berwarna keabu-abuan. Aek Rangat Pangangururan sudah memiliki fasilitas yang memadai, seperti tempat makan, toilet, juga tempat beristirahat. Bahkan ketika Anda lapar, Anda bisa mampir sejenak untuk mencicipi berbagai makanan khas Sumatera Utara. Lalu tempat yang ketiga yaitu Gunung Pusuk Buhit. Gunung Pusuk Buhit adalah tempat yang sakral bagi warga sekitar karena dipercaya sebagai tempat lahirnya suku Batak. Letaknya di antara tiga kecamatan yaitu Harian Boho, Cianjur Mula-Mula, dan Pangururan. Berada di kaldera gunung berapi Super Toba yang ada di Pulau Samosir, destinasi wisata di Danau Toba ini memiliki pesona yang luar biasa. Dari ketinggian sekitar 1.900 mdpl, kamu bisa menikmati pemandangan Toba sambil menikmati suasana yang sejuk di puncak tertinggi di kawasan Danau Toba. Kemudian tempat yang keempat yaitu air terjun Efrata. Pemandangan yang indah dengan akses yang mudah dijangkau membuat air terjun Efrata selalu menjadi destinasi pilihan wisatawan. Pemandangan air terjun yang dikelilingi alam yang asri dengan udara yang sejuk menjadi nilai plus destinasi wisata Danau Toba ini. Tempat yang kelima dan yang tidak mungkin ketinggalan yaitu Desa Wisata Tomok. Selain pantai dan perbukitan, Sumatera Utara juga memiliki destinasi wisata pedesaan yang salah satunya adalah Desa Wisata Tomok. Di desa inilah Anda akan menemukan banyak sekali cerita mitos yang dipercayai oleh warga sekitar. Ada banyak lokasi yang dapat menjadi objek wisata di sekitar sini.
seperti satu patung yang dapat bergerak dan menari sendiri, yaitu patung si Gale-Gale. Selain itu terdapat juga Pulau Petilasan, yaitu sebuah area pemakaman Raja Batak kuno. Dan masih banyak tempat wisata lain lagi yang mungkin teman-teman bisa kunjungin di sana. Baiklah, sekian dulu video pembahasan kita kali ini. Horas.